Jadi ketika urusan-urusan begitu berkaitan dengan beras yang dikilokan ternyata nggak semudah yang saya kira, Bang. Jujur saja ini kali Iya, pertama iya, saya iya. menjadi ambil dan merekap itu kali pertama ini, soalnya kali Oh, pertama kemarin dan saya mengerjakannya hampir 1 minggu, nggak ada Bang. pelatihan sebelumnya. Orang-orang kita yang kayak di NU memegang aliran Ahlussunnah wal Oh, Jamaah sudah Imam wajib. Syafi'inya betul-betul mempertahankan toleransi bahwa perbedaan ini akan terus berlangsung sampai akhir Hmm. zaman. Bagaimana cara kita supaya ini tetap penghormatan kepada aliran yang lain itu tetap ada supaya tidak menjadi konflik besar. Perempuan itu adalah al-madrasatul ula gitu ya. Perempuan adalah madrasah pertama bagi anaknya Sekolah pertama. terutama. Makanya dari beberapa bertahun-tahun ini saya belajar mengenai itu. Saya ingin terus belajar, harus ya. Pasti. Harus terus belajar itu jadi semakin tahu memang ya Anissa Qaimadul Bilad itu bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Kalau sampai perempuannya nggak baik, ya bisa-bisa negara ini juga nggak baik. Bang Imam atau ya Contoh kebetulan konkret. karena saya PIC-nya untuk UKM, namanya juga lembaga perekonomian NU. Yes. Jadi yang memikirkan bagaimana sih NU ini Ekonomi mendapatkan umatnya NU ya. perekonomian masyarakat NU, warga NU supaya mereka tetap bertahan di era sekarang. Ada banyak kalau perlu kita bicara tentang proker, tapi kalau saya bicara tentang proker panjang lebar sungkan Ya, sama contoh ketuanya simpel gitu lah ya. untuk kita memahami bahwa NU selama ini tidak hanya terkenal yang masalah politik aja kan gitu. Ya, Di bawah ini ada hal bentuk-bentuk konkret yang dilakukan oleh, saya kalau boleh tahu. justru menurut saya lebih banyak konkret dan bekerja di lapangannya Oh ya? daripada kita bicara wacana. Oh ya? Kalau saya selama ini menjadi pengurus, Kasih tahu karena dong, Mbak. semua kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan aplikatif sudah. Ya tidak hanya wacana-wacana terus kita nggak jalan. Tapi kalau Sorry, LPNU mohon dicontoh, maaf nih. So ini hanya sekedar ngomong, tidak hanya tahlil aja oh gitu. tidak, kalau itu kan rutinitas. Rutinitas Kan otomatis. rutinitas yang tidak mungkin berhenti. Gitu. Makanya tadi apa seperti bentuk apa kira-kira contoh Contoh ya, selama UMKM? saya ada di kepengurusan LPNU kegiatannya sudah diadakan. Misalnya kemarin Isra Mi'raj, saya ada BCNU mengadakan Isra Mi'raj, ada pengajiannya kan. Pengajian yang hadir siapa? Ya para banom dan lembaga-lembaga Masyarakat NU. intinya. Banom-banom NU itu badan otonom NU ya ada muslimat, ada fatwa itu kan banyak banget. Banyak, Dan oke. ketika hadir di acara itu UKM ya pas stand booth kita adakan. Kita buka stand. Oke. Maka UKM yang terdaftar di LPNU kita persilahkan untuk mengisi stand-stand itu secara bayarannya sedekah gitu ya. Kalau dapat pendapatan di situ silahkan monggo memberikan sedekah berapapun ke terjadi LPNU kita transaksi terima. ekonomi di Ya sana ada ya. transaksi ekonomi yang mereka langsung transfer ke rekeningnya LPNU. Saya insya Allah tidak menerima uang langsung ke saya. Semua langsung transfer ke rekeningnya Lembaga Perekonomian Kota. Kemudian ada lagi acara yang kita kemarin yang baru adalah Gadai dengan MCC. Kebetulan saya kan membuat acara Festival Kreasi Al-Banjari ya. Kemarin waktu ketemu Bang Imam kita bicara sedikit tentang itu ya. Kemudian saya menggandeng LPNU-nya, karena saya juga PIC-nya untuk Basar. Basarnya ini kalau bisa banyak yang ada supaya orang itu habis lomba bisa beli di situ dan orang-orang UKM binaan LPNU juga dapat event terus gitu ya. Mereka bisa basarnya itu. Ada 40-an yang terdaftar, yang daftar. Ada 40-an UKM yang daftar. Standnya mereka sudah kita siapkan di MCC. Saya itu kerjasama dengan Pemkot dan disupport juga Diskopindak dan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan karena sertifikatnya dapat dari situ. Kemudian yang datang adalah Kepala Dinas Disporaparnya kebetulan dan para finalisnya kan memang dari pondok-pondok pesantren gitu. Dan UKM-nya kan juga ada. Mereka jualan di situ. Intinya mereka jualan dengan audiens yang estimasi kehadiran ada 400-an orang kemarin itu. Laku kan akhirnya. Itu adalah kegiatan kita yang kesekian. Jadi kita libatkan mereka di acara-acara NU. Meskipun kemarin Festival Kreasi Banjari bukan full acaranya NU, sebenarnya acara IO-nya saya sendiri, tapi saya gandeng mereka supaya ada kegiatan. Ada kegiatan juga. Lah sinergi seperti ini yang kita butuhkan. Itu saya bekerja sama dengan Les Bumi, saya bekerja sama dengan intinya ini. adalah diciptakan terus ada event. Yes. Kemudian biar nanti UMKM juga ada hadir di situ, mereka juga bisa jualan di situ kan gitu simpelnya gitu kan. Ya, simpelnya gitu, buka stand, buka booth. Artinya itu bagi UMKM yang sudah adalah UMKM yang bagi yang masih mau belajar
bentuk program untuk NU gimana? Pembinaan ada BIMTEK, ada kemudian sosialisasi kita sudah berapa kali ya kalau melakukan pembinaan di awal kemarin Untuk ada anak-anak muda yang mau belajar untuk berbisnis ada. Ada sesi-sesi BIMTEK di situ, ada workshop nanti. Itu masuk dalam proker. Karena si LPNU Kota ini kan juga baru saja konferensi, baru saja membuat program. Semua ini kepengurusan baru, Bang, sebenarnya. Si di LPNU saya kepengurusan baru. Dulunya di kota saya tidak menjadi siapa-siapa, tidak masuk dalam kepengurusan Banom dan lembaga. Baru saat ini saja. Saya hanya diranting sama MBC saja. Yes. Baru saja masuk kota. Kayak gitu. Kemudian ada kegiatan UKM masjid to masjid kemarin. Ramadan itu penuh-penuhnya kegiatan saya justru sebagai pengurus NU. Karena kan PCNU mengadakan pencerahan Ramadan yang road to masjid seperti safari dakwah di puluhan masjid yang tersebar di kota. Yang ada kerjasama dengan LPNU sendiri itu adalah 10 masjid, titiknya tersebar di 5 MVC atau 5 kecamatan. Di situ kita harus mengadakan pasar murah. Jadi kita jual sembako subsidi. Subsidi. Jadi pasti direbut. Jadi setiap masjid kita sudah kasih stok subsidinya 100.000 itu sudah dengan subsidi 15.000. Dengan sembako premium itu 100 maksimal. Itu udah kurang-kurang. Orang maunya lebih. Kalau bicara jamiahnya NU, jangan tanya, emang luar biasa emang Bang gitu. Ya Allah, emang Bang banyak banget ya ternyata jamiahnya itu sebenarnya. Itu 100 saja mintanya banyak yang kurang-kurang, ada lagi yang mau. Pasti banyak yang mau. Kita ngadain sembako murah dengan subsidi, di mana produknya juga diambil dari LPNU. Jadi ada pengurus kita yang memang ngurusi bagian distributor untuk sembako premiumnya. Tapi ini subsidi. Saya ngurusi UKM-nya. Saya ngurusi UKM. Setiap titik-titik masjid itu, di titik masjid itu ada stand-stand yang berdiri di situ dari para pelaku UMKM yang terdaftar di kita. Itu saya yang koordinir. Kemudian di situ ada lagi santunan dari Lajisnu, karena saya juga Lajisnu kan di MBC-nya. Setiap masjid kita berikan 10 tasyaruf atau santunan kepada 10 duafa setiap masjid. Nah itu kita juga ngurusi belanjalah sembako kayak gitu-gitu, udah pekerjaan harian. Saya mau menanya pertanyaan yang simpel, sepele sih. Kita kan biasa kalau ke Surabaya lewat tol ya, ada rest area. Mau nanya aja itu basmalah, bis. Bayangan saya itu martnya NU ya. Oh, yang mana? Enggak paham Pernah saya. tahu nggak? Enggak tahu. Kalau kita ke tol itu ada semacam supermarket kecil. Itu ada yang sudah nama terkenal yang sering kita temu. Kan ada 2 yang biasa terkenal tuh. Saya kok enggak terlalu yang namanya seperti Cimat gitu, seperti kamar gitu dah. Yang saya maksud sebelum NU Mart, kan kita yang sudah kenal seperti biasa di sebelah di jalan-jalan pasti kita akan temuin mart itu kan. Nah, biasanya di di tempat rest area saat ini yang saya lewatin jalur Malang Surabaya itu sekarang sudah ada mart yang bukan yang kita biasa. Selain itu ya, selain mart yang kita ketahui. Ada lagi. Ada mart. Udah lama sejak tol lewat Malang udah ada mart itu yang bayangan saya itu punyanya NU. Saya kurang tahu ya. Tahu nggak ya? Walaupun saya yakin mungkin belum tentu tahu karena itu kan lebih mungkin pengurus pusat ya NU-nya ya. Mungkin kali atau PW kali atau wilayah atau Jawa Timur. Andekan ini mudah-mudahan ya. Coba cek ya, ada nggak NU Mart ya? Atau basmalah. Ketol. Punyanya ini punya siapa sih? Tuh aku basmalah Mart. NU atau apa ya, Pak? Itu kan ada di rest area tol ya. Benar ya? Ini ya. Basmalah atau apa ya? Punya Sidogiri itu ya. Pondok pesantren Sidogiri itu ada tulisannya tuh. Punya Pondok pesantren Sidogiri berarti. Berarti yang dikelola oleh Pondok pesantren Sidogiri. Ya, ini baru tahu. Saya kira punya secara kelembagaan NU. Saya kira itu gitu. Iya. Kalaupun ada nggak apa-apa, karena tambah senang ya kita senang, ya kan? Rencananya sih ke depan ada begitu ya, tetapi maksudnya santri-santri punya atau pesantren-pesantren punya usaha nggak apa-apa, karena saya pernah ingat ya kalau nggak salah nih Pak Presiden kita waktu itu kalau nggak salah seingat saya itu pernah waktu peresmian beberapa tol itu lembaga Muhammadiyah atau NU pokoknya mereka bisa kok dikasih. Jadi lokal wisdom setempat dikasih tempat untuk jualan di beberapa
titik rest area. Selama ini kan rest area kan yang jual kan brand-brand Brand luar. gede, brand Gede. gede. Itu dikasih tempat untuk UMKM Oh, gitu. itu termasuk yang mart-mart ini. Iya. Jadi saya pikir itu mungkin penting, mungkin bahasan teman-teman Bagus juga NU sih, ya. bagus. Itu karena memang penting. Saya pikir itu juga sudah digalakan sama Pak Presiden Pak Jokowi. Iya, bagus. Jadi mesti kita nyambut itu. Jadi kalau bahasa zaman kita kuliah adalah ekonomi keumatan, gitu kan ya. Betul. Wacananya kan gitu dulu. Yes, Jadi kan saya pikir aksi-aksi konkret kayak gitu mestinya sudah ada. Iya, bagus juga dari Bang Imam sih itu. Saya langsung kepikirannya begitu. Cuman UKM yang kita gandeng itu kan benar bukan yang mikro ya, yang punya mikro. booth kecil-kecil. Oh iya. Kemudian kita ngasih bantuannya, kalau dari Lajisnu itu kita berupaya memberikan bantuan boothnya mereka Krisis yang 98 mikro-mikro itu aja. yang tidak terlalu kena parah itu yang UMKM, Mbak. Heeh. Kebetulan saya basic ekonomi ya. Oh gitu ya, Iya, Pak, justru yang besar-besar ini yang kena malah malah yang banyak. anjlok. Anjlok. Duh, mereka justru bertahan. Ya, meskipun sedikit tapi bergulir terus ya. Bergulir terus itu justru membuat kita selamat ya dari pandemi kemarin dia itu betul. Dulu kan pertumbuhan, kalau sekarang kan pemerataan. Nah, UMKM. Saya nanti harus banyak belajar di Bang mengenai ekonomi. Sama aja. Aduh, ini ahlinya ya. Enggak sama abang-abang aja. kalian ini ya. Saya ini baru pas kenal dengan Bang Imam lalu, asik nih orang. Bisa diajak diskusi, saya juga ingin banyak belajar. Kita kan harus belajar mulai kecil sampai tua, harus belajar terus kan. Sama. Gitu kan. Apa hadisnya? Aduh, jangan tanya hadis dong. Aduh. Namanya aja iman. Hadisnya ada. Gimana Bang? Kan namanya iman. Contekannya apa dong hadisnya? Nanti kalau udah dibuka baru saya baca nanti. Saya belum bicara lagi Bang mengenai Lajisnunya. Tadi kan masalah LPNU-nya. Lajisnu apa lagi? Lajisnu justru menurut saya lembaga yang tidak bisa berhenti dari kegiatan. Iya dong. Karena saya baru saja selesai rekapitulasi dari zakat fitrah dari semua. Kalau di Klojen itu ada 35 JPZIS, di Blibing aja di sini masuk wilayah apa? 35 apa? 35 JPZIS atau abzis. JPZIS itu yang masjid, kemudian abzis itu yang musola dan ranting. Musola ikut JPZIS. Yang abzis itu yang ranting-ranting, yang ranting-ranting. Jadi Bapak NU itu kan ada punya berapa ranting yang setiap wilayah ke kecamatan ada berapa ranting. Baru selesai rekapitulasi dan kau bayangkan Bang, saya ini ngerekap zakat fitrah aja. Itu mulai lebaran H pertama sudah mulai ngerekap saya ini. Sorry. Jadi jamaah, contoh saya jamaah masjid ini gitu, masjid A gitu ya. Apa yang saya taruh di masjid itu tidak langsung ke masyarakatnya setempat, tapi dikumpulkan ke tergantung masjid yang mana atau gimana? Enggak. Boleh tahu? Pembagian zakat fitrah. Iya zakat sih. fitrah itu ya orang-orang yang muzaki ya, atau mereka yang ini tuh memberikan sedekah, memberikan zakat itu, para muzaki itu kan memberikannya ke masjid yang menjadi panitia atau menjadi amil gitu ya. Kita Lajisnu Klojen yang memberikan SK kepada JPZIS dan Abzis di Ranting untuk menjadi amil syar'i. Orang mengurusi zakat fitrah apalagi itu kan harus menjadi amil Bang. Tidak bisa kita bukan amil tapi ngurusi zakat. Itu makanya. Nah itu kan kaitannya. Pertanyaan saya simpel bagi masyarakat awam. Kan ada tuh masjid, umpama di kampung saya deh, masjid. Ketika kita kumpul fitrah di masjid kampung saya, kan mereka masjid itu tentu dong membagikan sesuai dengan aturan main di hadis dan ininya. Yang bayangan kita ya baginya di masyarakat yang sesuai dengan asnaf tadi ya. Asnaf tadi itu yang dekat di masjidnya kan. Betul. Kalau yang terkait dengan lasisnya NU gimana? Itu di masjid-masjid yang memang sudah ditentukan oleh mereka yang mendaftar sebagai amil sebagai syar'i, sebagai amil syar'i, sebagai amil di kita ada SK, yang SK itu tembus ke PB tembus ke pusat, jadi memang ada SK-nya, sudah resmi. Mereka sebagai amil nih di setiap titiknya. Tiap titik mereka adalah amil. Harus ada pembayatan juga kalau bicara amil. Itu kaitan dengan fikih dalam banget, dan kita setiap kali membuat BIMTEK mengenai zakat fitrah itu sudah berkali-kali, dan ternyata banyak orang artinya yang tidak bisa setemata jadi amil tiba-tiba ini saya ngumpulin dana fitrah, zakat fitrah semua. Nggak bisa tiba-tiba kita bukan siapa-siapa, tapi aku mau bantu dong. Mau bantu boleh sih bantu, tapi kalau dia bukan amil ya sudah jadi volunteer aja kan jadinya.
Maksudnya saya itu kan sudah terjadi setiap tahun pasti ya, zakat Oke. fitrah, Idul Adha juga, pembagian kurban dan sebagainya. Dengan format yang baru dari Lazisnu, dari Nuker Lazisnu itu ternyata banyak orang-orang yang dibawa di masjid atau ranting itu yang tidak paham mengenai penulisan di format itu. Contohnya cuman muzakinya berapa, mustahiknya berapa. Muzakinya misalnya satu wilayah ada satu tempat aja, satu masjid aja, muzaki ada 150 misalnya. Kemudian mustahik itu adalah orang yang kita kasih zakat tadi, itu ada 200 misalnya gitu. Ya itu kan kita bisa ngelihat toh, muzakinya 150, mustahiknya penerimanya itu ada 200, berarti ada yang dilebihin, ada yang menghitung secara statistik yang akhirnya memakai prorata itu. Karena ketua saya itu kebetulan mantan auditornya bank gitu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi saya ini kan agak penyet gitu kalau masalah matematika gitu kan. Jadi ketika urusan begitu berkaitan dengan beras yang dikilokan, ternyata nggak semudah yang saya kira, Bang. Jujur saja ini kali pertama saya menjadi amil dan merekap itu kali pertama ini, soalnya kali pertama kemarin, dan saya mengerjakannya hampir 1 minggu, Bang. Ada pelatihan sebelumnya? Ada sih, cuma karena saya cewek ya. Karena saya cewek itu kalau ada pelatihan itu ada santai-santai aja gitu kan, nggak ngelihatnya sambil ngobrol sama temennya gitu kan. Formatnya ini baru. Ada cewek juga rajin loh ya. Jangan bilang karena saya cewek terus cewek yang lain nggak rajin gitu. Loh, cewek yang lain ada yang rajin loh fokus. ya. Ceweknya nggak ada ya. Maksudnya mereka yang ikut BIMTEK itu kan fokus ngeliat. Saya kan panitianya dulu, jadi panitianya kan nggak ikut fokus. Jadi lupa. Enggak, tapi karena formatnya baru sih. Formatnya yang dari Lazis pusat sampai dengan bawah itu baru. Jadi kita belum sempat mengadain BIMTEK untuk pengisian format yang baru. Banyak yang nggak tahu. Oh ya Allah, ternyata begini ya, ternyata begini. Penentuan 9 asnaf pun kalau orangnya tidak tahu ya bisa bahaya gitu kan. Misalnya tiba-tiba ada masjid yang kemudian memberikan kemustahiknya yaitu amil lebih banyak daripada fakir dan miskin. Nah itu kan loh, kok lebih banyak kan amil, fakir miskin atau gharim deh. Banyak. Siapa sih nggak menjadi gharim? Hampir semua manusia punya hutang. Di situ ada gharim, kenapa nggak masuk di gharim saja? Orang kan sungkan, saya punya hutang. Tadi ada berhak menerima zakat. Biar yang tahu nih nggak tahu nggak gharim. Ini parah. Kita juga, aku juga kali. Saya punya hutang juga. Gitu. Itu berhak menerima zakat, tapi banyak orang-orang kita yang mungkin malu untuk bilang iya saya punya hutang. Punya hutang. Itu utang. Orang yang berhutang kita punya hutang itu berhak menerima zakat loh. Menerima zakat fitrah saya bilang. Berhak. Tapi kemarin sayang banget. Orang yang berhutang berhak menerima zakat? Iya, berhak. Berhak menerima, namanya gharim tadi. Orang kaya aja juga punya hutang. Tapi dilihat dulu kebutuhan sehariannya gitu. Kebutuhan hariannya dia mampu atau tidak. Sebenarnya kemarin lihat gharimnya kok cuma sedikit banget. Masih lebih banyak yang amil atau lebih banyak fisabilillahnya. Kenapa sih orang nggak mau terus terang gitu dengan ya saya utang saya banyak, saya untuk makan aja udah susah, kebanyakan hutang misalnya gitu ya. Bisa aja kita suatu kali ada di kondisi itu, kebanyakan hutang dipakai nyaur hutang nggak bisa makan, nggak bisa aja deh. Tinggal orang masyarakat situ tahu bahwa orang itu memang berhak menerima, ya udah kasih aja. Ya ini tataran ini yang harus, ya saya yakin kalau di NU banyak yang tahu, maksudnya banyak yang paham ya. Siapalah saya gitu di NU tempatnya orang-orang yang berilmu gitu kan. Yang membuat saya pusing itu rekapitulasinya, mengajak mereka untuk tertib membuat laporan gitu ya, agak susah. Kemudian di deadline juga ada yang molor-molor, kemudian ada yang rewel-rewel masalah hukum-hukum yang sudah ada tapi masih dipolemikan gitu kan, terus-menerus terjadi. Kalau saya nggak mau ribet, yang penting deadline selesai gitu kan. Saya juga nggak terlalu tahu tentang ilmu hukum itu, takutnya kalau saya ngomong malah salah gitu. Jadi biarkan mereka yang memang ustadznya atau yang faknya di situ silakan berdebat, tapi saya menghindari yang memang saya tidak ada nggak memahami daripada nanti saya salah. Jadi itu pas puasaan udah ngurusin itu, tasyaruf ke 30 santunan anak yatim, kita bekerja sama dengan Rumah Amal Brawijaya juga, anak-anak Brawijaya juga kita kerja sama. Kemudian kita ngasih bingkisan untuk guru juga selama puasa kemarin, Bang. Belum lagi pembagian takjilnya, pembagian fidyah dari dan wilayah. Itu membuat hati bahagia pasti. Membuat hati bahagia, capek ya, Bang ya. Karena capek pasti, tapi healing ya. Tapi rasanya, ya Allah itu loh Bang maksudku ya. Ngerti ya maksudnya ya. Begitu bahagianya gitu ya. Saya tuh semangat banget, saya ketemu girohnya. Kalau bantu buat orang banyak itu rasanya beda ya. Beda banget. Hati tapi gembira gitu. Yes. Ada kepuasan batin. Betul. Apalagi kalau kita bantuin ke orang-orang duafa gitu ya. Betul. Memberikan kemudian terima kasih Mbak, moga-moga doanya itu yang kita tunggu. Moga-moga gini, moga gini. Padahal ini uangnya umat. Ini
ngapunten niki dananya Kita cuma omah. ngantar. Monggo di Mendistribusi Fatihani aja. buat mereka. Saya dulu, oh sampai tak dungano, kok ento dungone gitu. Dapat doanya, ini yang saya tunggu. Ternyata itu seperti air yang mengalir dalam tubuh saya dan membuat itu menjadi seger setiap hari. Sampai aku duit gak duit, saya nggak mikir. Jadi motivasi ya. Iya, ya semoga saya kira banyak di orang NU yang menganggap saya seperti ini, ya silahkan, saya sudah lama kan ya. Jadi kalau Mbak Novi anu anyaran mungkin ada ya, Novi anyaran si autis gitu. Waduh, Anda salah, Kita saya udah lama sesuai jadi ya, anu, kita gitu. tapi saya masih seperti ini gitu. Dan tidak hilang semangat saya. Namanya ghiroh itu. Dan ghiroh saya alhamdulillah tidak berkurang. Kalau sudah diberikan tanggung jawab itu sebisa mungkin, meskipun saya bekerja dimanapun, sebisa mungkin harus saya laksanakan. Tanggung jawab. Itulah tadi di awal yang bilang hidayah, panggilan. Karena panggilan. Saya kerja di Surabaya full kemarin ngurusin klinik, memanajeri klinik Yuden. Punya teman saya. Itu ada 4 cabang di sana, sampai saya harus kembali pulang ke Malang karena panggilan kegiatan organisasi ini membuat saya menangis sendiri di sana, Bang. Aduh, biasanya saya itu bisa ikut. Jadi sampai lebih banyak kegiatan-kegiatan konkret ya untuk umatan khususnya NU dalam hal ini. Betul. Tapi tentang isu-isu yang terjadi di Malang Raya cenderung untuk, karena ada juga aktivis perempuan kadang-kadang mencoba membuat melontarkan keresahan-keresahan yang terjadi di Malang. Kalau Mbak Novi sendiri jarang ke situ atau langsung ke aksi-aksi konkret yang tadi saya lihat? Ya, saya tentu saja aksi konkret harus ada karena saya orang lapangan, saya pekerja, saya nggak hanya berdebat wacana, kemudian saya bukan bunyai, saya bukan yang ada di situ, jadi saya pekerja, saya ingin mengabdi di NU, itu mencari barokah di NU. Isu-isu yang terjadi apapun di NU banyak sekali, Bang, banyak sekali, mulai dari bang bapak-bapak ya, para perempuan itu banyak sekali. Saya tadi kan masih bicara tentang jabatan di NU saja, tapi di luar NU saya juga mengikuti NGO yang lain. Oh ya? Dan government organization saya ikut Rahima. Rahima itu organisasi yang di dalamnya adalah akademisi dan peneliti, itu tingkatnya nasional, tingkatnya se-Indonesia. Nah, itu kegiatan juga padat karena setiap kali kita kegiatan atau workshop bersama atau pelatihan bersama, itu para ulama perempuan yang tersebar di wilayah-wilayah masing-masing provinsi berkumpul. Kalau wilayah Jawa Timur yaitu ada Neng mungkin dari pondok mana kita akan berkumpul. Dan kalau sudah masuk Rahima itu istilahnya jadi ulama perempuan gitu ya. Jadi sebenarnya secara kapasitas ya saya bukan ulama perempuan, tapi mereka menyebutkannya gitu, para ulama perempuan. Karena ada pelatihan pengkaderan untuk ulama perempuan sendiri. Ini di luar KNU-an. Karena yang ada di lembaga ini, NGO ini dari semua aliran. Islam dari semua aliran. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Aisyah, kemudian ada Ahmadiyah juga, ada Syiah juga yang ada gabung di situ. Jadi kita sering diskusi. Mereka para ulama perempuan itu para tokoh soalnya. Kalau kita diskusi secara internal begitu sekian orang, enak banget, Bang, kita merasa terus upgrade diri. Betul. Jadi di sana seperti apa, tidak ada perdebatan di sana. Yang ada adalah saling menghargai. Bagaimanapun perbedaan itu ya di keniscayaan. Dan itu akan terus selalu ada. Kalau kita merasa benar sendiri kemudian menyalahkan orang lain, ngafirkan ini, nah ini yang nggak bisa. Sedangkan para di beberapa aliran di Islam itu kan nantinya akan terpecah menjadi 73 bagian di akhir zaman. Ini sudah berapa bagian di Indonesia gitu kan, menuju ke sana. Orang-orang kita yang kayak di NU memegang aliran Ahlussunnah wal Jamaah Imam Syafi'inya betul-betul mempertahankan toleransi, bahwa perbedaan ini akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Bagaimana cara kita supaya ini tetap penghormatan kepada aliran yang lain itu tetap ada, supaya tidak menjadi konflik besar. Orang-orang perempuan seperti saya yang ada di sini begitu. Nah, kalau orang-orang yang lain ada isu-isu macam-macam yang menjurusnya pasti ke chaos ya, membuat chaos supaya pecah dan sebagainya. Saya adalah tipe orang yang suka mengkanter narasi. Mengkanter narasinya itu tidak dengan bahasa sok-sokan alim, tidak, tapi dengan bahasa yang bisa dibaca oleh banyak orang. Kalau secara online, kalau secara offline kan enak langsung berhadapan. Saya punya majelis juga, saya mesti berhadapan dengan ibu-ibu, langsung berhadapan dengan orang, itu akan saya sampaikan. Untuk skala Asia, saya menjadi anggota di Asosiasi Muslim Asia Network. Nah, terakhir saya diberangkatkan di Jakarta
mewakili Jawa Timur satu-satunya untuk mewakili Rahima, tapi acaranya untuk Asosiasi Muslim Asia, dan kita mengikuti audiensi dengan BNPT, Badan Penanggulangan Teroris Nasional, juga dengan beberapa kementerian yang hadir. Beberapa hari saya di Jakarta Fokus 1, kalau acara mereka 4 hari kira gitu ya. Di sana kita bicara mengenai bagaimana sih perempuan itu, terutama perempuan ya, karena saya NGO-nya lebih ke perempuan, itu menghadapi isu-isu ekstremis, isu-isu radikal. Bagaimana sih kita mengkanternya supaya Indonesia ini nggak chaos. Kenapa kok saya fokus ke perempuan? Saya belum nambah lagi ke Bang Imam. Di MUI saya juga pengurus soalnya. Majelis Ulama Indonesia, tapi di Klojen saya pengurus untuk masuk di Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Remaja. Perempuan lagi gitu kan. Pantas disebut aktivis perempuan ya, di mana berada nih. Di mana berada. Di mana-mana ada gitu. Ya, ada alhamdulillahnya bukan saya yang minta gitu. Ada aja rekomendasi gitu. Dan jadi, itu happy ya. Iya. Ya, saya ingin menyampaikan apa yang saya bisa, dan saya juga pasti menuntut ilmu juga di situ. Ketika berdebat ala Basul Masail dengan para ulama perempuan, wow, mereka mulai kecil udah kitab bukaannya gitu kan. Hello. Tetapi mereka pun juga memerlukan informasi dari kita sebagai orang lapangan. Akhirnya kita sinergis di situ, simbiosis mutualisme di situ. Dengan hasil dari survei-survei kita, fenomena di lapangan, kita buatkan semacam rencana program yang ada RTL-nya, ada rencana tindak lanjutnya, yang masing-masing nanti para ulama perempuan itu ketika kembali ke kotanya masing-masing itu melakukan RTL dengan jamiahnya masing-masing, yang di pondok dengan pondoknya, yang di majelis dengan majelisnya, yang di organisasi Muhammadiyah atau organisasi kayak saya langsung kepada orang-orangnya, baik secara online maupun offline. Ini kegiatan aktivitas ini tidak akan pernah berhenti. Saya dituduh teman kafir sudah berapa kali, Bang? Dituduh kafir, kemudian saya dituduh sudah yang jelek-jelek itu ya. Kok bisa dituduh kafir? Kenapa? Ya begitulah kalau memahami agamanya secara dangkal gitu. Kalau kita jawab cuma gampang, kamu sama aku lebih duluan sholat aku daripada kamu. Orang baca asyhadu an la ilaha illallah sudah masuk Islam. Ini orang Islam kamu kafir-kafirin kan gampang gitu. Ini orang dari lahir udah Islam, dia dan orang tahu udah Islam, kamu kafir-kafirin perkara saya nggak sama kamu kan lucu kan. Tetapi memahamkan mereka yang kemudian berpikir keras seperti itu nggak gampang loh, Bang. Iya. Nah, makanya itu saya mau tanya bahwa dengan aktivitas yang tinggi dilakukan oleh Mbak Novi baik di tingkatan nasional, luar negeri, apa isu sekarang yang menurut Mbak Novi cukup mengganggu dan membuat meresahkan? Ya, khususnya konteks perempuan mungkin juga atau apa ya? Oke. Ya itu. Perempuan itu adalah al-madrasatul ula gitu ya. Perempuan adalah madrasah pertama bagi anaknya, terutama. Makanya dari beberapa bertahun-tahun ini saya belajar mengenai itu. Saya ingin terus belajar, harus ya. Pasti. Harus terus belajar itu jadi semakin tahu memang ya Anissa Qaimadul Bilad itu bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Kalau sampai perempuannya nggak baik, ya bisa-bisa negara ini juga nggak baik. Ya. Bang Imam atau mungkin mas-mas yang punya istri gitu kan. Ada kan kalau istrinya udah ngomel udah ya wis gitu kan. Nurut gitu kan akhirnya. Kalau istrinya udah ngomel iya udah terserah kamu lah deh, yang penting ngomong perempuan jadi kita harus begitu. Pasti kebanyakan kalah sama istrinya gitu. Kebanyakan kalah. Cowok biasa lebih banyak ngalah, meskipun ada beberapa yang tidak ngalah. Oleh karena itu saya kemudian merasa bahwa perempuan ini memang harus diberdayakan dan harus dicerdaskan lah gitu. Dicerdaskan. Dengan segala daya upaya orang-orang seperti kita, agen-agen perubahan seperti kita ini menyampaikannya sesuai konteksnya dan sesuai situasinya. Isu itu akan terus beredar, Bang. Jujur saja bagi kami itu yang paling membuat ribet itu mengenai ekstremis. Sebelum saya masih saya masih mau ngejar bahwa perempuan adalah tiang negara. Itu perlu bisa diperjelasin biar lebih paham teman-teman. Waduh, kalau itu dan dua orang ini bisa ngerti maksudnya. Enggak kayak, tapi mohon maaf kalau salah gitu ya. Santai aja gitu. Saya khawatir ada yang dengerin ini ngapain itu saya juga sebenarnya gitu. Saya tahu arahnya tujuannya itu menjadi keresahan saya juga. Gitu ya. Nah ini ada Anissa Qaimadul Bilad fa'in fasadal bilad fa'in soluhat soluhal bilad. Gitu. Artinya bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Apabila perempuan itu jelek, maka jelek juga suatu negara. Apabila perempuan baik, maka baik pula negara itu. Ini bukan baik buruk wajah ya. Bukan. Artinya perempuan itu tadi. Nah, saya terutama sebagai perempuan langsung berpikir, iya, lek lanang kan udah tanggung jawabnya pasti
ngurusi keluarga, wajib nafkahi keluarga. Tapi perempuan sekarang pun harus juga nafkahi keluarga gitu kan. Dan perempuan ini rentan berubah emosi dan kelabilannya gitu. Ada periode-periode yang laki-laki tidak punya. Ada suatu kali kita yang awalnya enak jadi gak enak, senggol bacok itu kan. Yang lebih tahu sampean kan, kami kan laki-laki. Laki-laki ya. Perempuan kan begitu. Oke. Karena kan begitu. Nah ini harus betul-betul di pendampingan atau perluasan pola pikir ini harus terus kita dampingi. Kemudian banyak perempuan-perempuan yang sewu yang sudah berumur mungkin atau yang ternyata tidak pernah mengenyam bangku sekolah, bangku kuliah. Tentu saja pola pikir mereka jauh dengan orang yang pernah kuliah atau sekolah. Ya, orang-orang kayak kita ini yang terus-menerus harus mendampingi mereka. Karena kenapa? Mereka punya anak. Mereka punya cucu yang itu regenerasi terus seterusnya itu harus terus dijaga oleh para perempuan. Ya sama-sama pentingnya antara laki-laki dan perempuan ya. Terus pertanyaan apa lagi ya tadi ya? Ya artinya bahwa dengan dunia ini Indonesia dan seterusnya itu bisa lebih maju, lebih baik atau di perkembangan setiap anak itu betul sih tanggung jawab kedua orang tua ya betul. Ibu dan suami. Cuman kadang-kadang melihat budaya kita kan kadang-kadang perempuan itu kan lebih banyak dekatnya ya dengan anak ya. Makanya penting sekali seorang ibu di sini betul-betul bisa membimbing ya. Seorang anak, terlepas memang harus suami juga ya. Intinya rumah tangga lah. Karena kalau bagus tidaknya seorang orang tua untuk menghasilkan anak yang baik itu kalau tidak bisa mengatur dengan baik pasti anaknya juga bisa. Kejadian yang saat ini kan begitu bisa bagian daripada dampak, terlepas memang ini karena lingkungan ya. Karena atau karena para perempuan ini bagi ibu-ibu atau ibu muda ataupun remaja terutama Gen Z ya, saya bilang Gen Z itu sangat mudah sekali terbawa oleh provokasi yang ada di media. Ya, kenapa? Karena mereka tidak bisa berpikir kritis itu. Ya, tapi kita hidup di era sekarang. Bagaimana caranya orang-orang kita ini mengikuti era sekarang? Nggak gaptek ya, nggak ikut gaptek. Kemudian mengikuti budaya sekarang. Kemudian supaya mereka tidak gampang ikut tergerus mengikuti di media sosial. Gak usah jauh-jauh tingkatan luas, tingkatan dengan anak sendiri apalagi anak perempuan. Itu kan bagaimana kita setiap hari ngomelin. Maka saya tidak akan pernah melepaskan anak saya keluar. Jadi teman saya ada yang bicara, sahabat saya temannya baru saja anaknya kuliah cewek baru diberangkatkan ke Cina. Satu temannya sahabat saya juga baru keterima di Dakota University Amerika, tetapi kemudian dia tidak ambil karena ternyata nggak tega gitu ya. Ketika mereka berbicara kemudian dengan saya, bagaimana anakmu? Anakku akan bersamaku selama aku hidup. Saya bilang gitu, anakku perempuan akan bersama saya selama saya masih ada di sini. Saya tidak akan jauh-jauh dari anak perempuan saya. Karena zamannya sudah seperti ini. Kalau saya tidak bisa tidak bisa mendampingi mereka terus, saya berdosa gitu rasanya. Kedosa naluri ibu ini bagaimanapun saya nggak akan tega melepaskan anak saya. Kondisi dia kurang tanggung jawab, dia gampang keprovokasi. Setiap hari kita nyampein, kamu lihat apa? Harus ada edukasi terus di anak kita. Dipondokin supaya dapat ilmu juga untuk bekal besok gitu. Tapi sekarang kita masih posisi remaja kan, dia masih frontal, masih ABC, gak karu-karuan. Berarti ini nasihat buat yang bujang ini berarti harus carilah istri yang baik, yang nanti bisa mengantarkan anak-anaknya. Betul. Gitu loh, Do. Kalau mau untuk dicoba silakan ya, yang macam-macam. Tapi saran saya kalau memang untuk menikah, masa depan, ya bibit bobot-bobot. Jadi keturunannya, nasabnya terutama ya. Kalau dari Kanjeng Nabi itu kan pertama agamanya, nasabnya, teduriannya, nasab dari keluarganya. Ini kalau bertanya tadi soal menurut nasihat Kanjeng Nabi apa? Mainnya apa? Kalau mencari jodoh yang itu pertama, ada, seingat saya ada 5 ya. Agama 4. 4 ya, sorry 4. Agama pertama, kedua nasab, nasab itu keturunan. Turunan. Nasab itu keturunan dari keluarga baik-baik atau tidak, itu harus dilihat. Itu masuk kategori terpenting kedua setelah agama. Jadi misalnya kamu senang banget sama cowok akap pokoknya lu banget deh. Tapi ternyata dia tidak seagama dengan kita. Kalau menurut nasihatnya Kanjeng Nabi ya jangan itu karena kriteria pertama itu saja. Sebaiknya tidak dilanjutkan. Yang kedua adalah nasab.
Kemudian yang ketiga adalah wajahnya. Ya pasti. Ya. Nah itu kan lah cowok, cakep langsung gitu Dan kan. itu relatif ya. Relatif itu. Yang terakhir baru hartanya. Jadi harta itu kategori terakhir. Kategori terakhir. Yaitu yang pertama harus agama yang dilihat. Agamanya sama-sama dengan kita, apalagi kalau dia punya pengetahuan agama yang lebih dalam dari kita. Ya itu nanti pondasimu. Pondasi kita dalam berumah tangga, betul nggak Bang ya? Betul. Yang kita agama Muslim. Kalau dalam rumah tangga itu kajian hukum apapun udah masuk dalam rumah tangga itu. Misalnya ya kita mau bentak suami atau suami mau, udah ada hukumnya semua. Kalau kita nggak tahu kan ngawur semua toh Bang. Tapi kalau kita tahu sakinah mawaddah warahmahnya dari ketika kita tahu aturan agama dasar itu tadi. Mengenai bagaimana sih berumah tangga, mengenai adabnya kepada tetangga, adab kepada suaminya, caranya begini supaya punya anak yang solih-solih, misalnya bagaimana gitu kan. Ada semua. Tetapi kalau misalnya kita hanya sekedar aku kok cinta kamu cakep deh, kemarin dinikahin, tanpa kemudian dia belajar mengenai peraturan agama yang berlaku dalam sebuah rumah tangga, ini justru banyak terjadi kehancuran rumah tangga itu yang kita tahu Bang ya. Yang kita tahu. Ada lagi, mohon maaf, misalnya ada teman bertengkar dengan suaminya, baru pasangan suami istri. Ternyata si suami ini ketika bertengkar larinya ke klub malam yang satunya. Si cewek lari ke klub malam satunya. Ya kan? Pulang-pulang sama mabuknya, Bang. Terus yang cowok bawa cewek, yang cewek bawa cowok. Wow. Pada sama-sama pada mabuk berdua gitu. Mereka pulang di rumah yang sama, tentu saja ke rumahnya kan. Bodoh-bodoh nggak sadar, besok paginya malah bertengkar hebat. Ini siapa? Lu bawa siapa? Lu kamu juga bawa siapa? Siapa dong? Siapa itu dong? Alhamdulillah, ya kita kan nggak kepingin ya. Kalau rumah tangga ini bukan nggak main-main. Nah itu terjadi ini di depan mata kita, teman-teman kita kan kayak gitu banyak. Yang kita udah berumah tangga, kamu nggak terjadi di kita. Kenapa? Karena seperti itu kebanyakan orang tidak tahu tentang pondasi. Selama kediskusi dengan teman-teman aktivis perempuan, apa yang terjadi? Kenapa ini semua? Kenapa? Menurut? Ya. Nomor satu, menghadapi fenomena yang sekarang terjadi mengenai radikalisme, ekstremis sampai teroris itu, hedonisme. Mau tidak mau memang kita harus buka buku dalam-dalam. Kita belajar lagi mengenai sejarah keislaman di dunia dan di Indonesia. Karena sekarang aliran-aliran transnasional sudah pada masuk ke Indonesia, dan itu sangat mengancam keutuhan negara Indonesia kan. Bhinneka Tunggal Ika, banyak sekali ras dan agama di sini yang tidak mungkin berdiri hanya satu agama saja, termasuk polarisasi yang kemarin 2019 betul lah, itu yang tidak mungkin kan kalau di Indonesia. Nah, lalu kalau para perempuan ini tidak dibekali oleh informasi-informasi yang positif dan mengembalikan mereka untuk membela negaranya sendiri gitu ya, membela bahwa saya Indonesia, saya cinta Indonesia. Oke lah, di Indonesia sekarang kayak pakai peraturan kayak apa, saya manut deh, saya ikut ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, misalnya gitu, wa ulil amri minkum. Nah ini saya membuka ini sebentar. Silakan, ya Bang ya. Saya dari tadi penasaran pingin apa sih yang ditulis nih. Kayak